Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam wa hadahu ila sabilir rasyadi wa jannabahu tariqa al-ghawayah wal fasad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala ma an'ama bihi min al-'ilmi wal hikmah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أما بعد. Perkenalkan, saya Ali Fikri Abdul Razak, dengan NIM 42501036 dari Prodi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan tentang tantangan modern Thaqafah Islamiyah, yaitu judi online, bagaimana ancaman digital itu terhadap akidah, akhlak, dan ketahanan sosial umat. Ya, presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas atau memenuhi penilaian untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Thaqafah Islamiyah. Ya, baik. Ya, pendahuluan gitu kan. Ledakan judi online, ya, era baru fitnah digital. Kita bisa lihat bahwa pada zaman ini, pada saat ini gitu kan, teknologi itu membawa kemajuan, kemudahan yang luar biasa. Bagaimana meningkatkan efektivitas kita sebagai mahasiswa mungkin dalam belajar, kemudian bagi yang sudah bekerja, bagaimana meningkatkan mereka dalam melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaannya gitu, dan lain sebagainya. Banyak sekali kemudahan yang bisa diakses dengan kemajuannya teknologi digital. Namun di lain sisi, ini kemajuan teknologi digital itu membuka celah yang baru untuk maksiat. Yang tadi maksiatnya mungkin ada di ruang publik, itu maksiatnya bisa dibawa ke ruang paling private sekalipun gitu kan. Bisa jadi di kamar masing-masing atau di mana gitu kan. Ya dengan apa? Dengan gawai, dengan HP. Sekarang hampir semua orang memiliki itu kan, memiliki HP gitu kan. Nah, salah satu yang patut kita apa namanya kita hadapi sekarang itu dan memang patut kita evaluasi bersama itu adalah judi online. Jurnal itu menjelma gitu kan. Dia itu menjadi salah satu tantangan thaqafah Islamiyah. Thaqafah pengetahuan Islam itu yang nyata di era modern gitu kan. Karena apa sih? Kenapa? Karena dia tuh menyerang keyakinan, ya, akidah, menyerang akidah kita. Bagaimana keyakinan kita terhadap rezeki yang Allah berikan. Kemudian dia juga mengenal akhlak, bagaimana kejujuran dan juga etos kerja, ya, sekaligus ketahanan sosial ekonomi keluarga Muslim. Nah ini yang apa namanya yang patut diwaspadai gitu kan, dan memang ini yang memang harus kita bahas dan ini jadi PR, apa namanya para dai sekalian gitu kan, para dai semuanya gitu untuk PR membahas tentang ini. Ya kenapa ini penting dibahas gitu kan? Pertama, Indonesia itu tercatat sebagai salah satu negara dengan pengguna judi online yang tertinggi di dunia. Kita bisa bayangkan, ya, Indonesia itu adalah negara Muslim dengan mayoritas Muslim terbesar, mungkin terbesar sekarang kedua kalau nggak salah. Tapi Muslimnya tuh banyak gitu. Prestasinya yang diraih malah menjadi pengguna judi online yang tertinggi di dunia. Ini kontradiktif, ini nggak nyambung sama sekali gitu kan. Artinya apa? Ada PR besar. PR besarnya di bagaimana akidahnya, bagaimana keislaman seseorang itu yang membentuk tadi kualitas keimanan tadi, kualitas keislaman seorang Muslim. Yang ini yang PR besar yang memang harus kita kita benahi. Kemudian dampaknya ke lintas generasi, mulai dari anak-anak hingga lansia, karena judul ini merata. Judi online ini merata, bukan cuman orang yang sudah punya pekerjaan, enggak. Tapi yang belum dapat pekerjaan, yang sudah tidak bekerja, itu juga apa namanya menggunakan ini gitu kan, bermain ini gitu.
Karena mau jadi kaya itu bukan cuman yang bekerja gitu, yang anak-anak pun yang remaja juga mau jadi kaya, yang sudah tua juga mau jadi kaya gitu kan. Akhirnya mengambil jalan pintas gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah menjadi ancaman nyata bagi ketahanan keluarga dan moral generasi muda Muslim. Kita lihat bagaimana efeknya, dampaknya kepada keluarga gitu, kemudian generasi muda Muslim. Kalau misalnya memang ini masih diterapkan, kita bisa bayangkan nanti banyak sekali anak muda yang apa namanya tidak mau untuk bekerja keras karena apa? Menghasilkan dengan instan gitu kan, berbahan aja bisa dapat duit kok gitu kan, dan apa namanya menggunakan cara-cara yang tidak halal gitu padahal Muslim. Nah, sehingga ini jadi concern yang kenapa ini memang perlu dibahas. Ya bisa dilihat juga di sini perputaran dana judulnya itu sepanjang tahun 2025 aja itu 286 triliun. Ini bukan angka yang kecil, bukan nominal yang kecil, ini besar sekali satu tahun. Ya, mungkin apa namanya perputaran zakat juga nggak nyampe segini gitu kan. Makanya ini yang besar sekali gitu kan. Kemudian 12,3 juta itu yang tercatat. Itu melakukan deposit judi online sepanjang tahun 2025. Banyak loh, 12,3 juta. Ya, itu yang tercatat. Kemudian, nah, bagaimana dari perspektif thaqafah Islamiyah sendiri gitu kan? Ya, judi maisir dalam timbangan syariat. Nah, pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Oh, kama qala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tuh menggolongkan khamr, maisir, berhala, mengadu nasib itu sebagai perbuatan keji dari perbuatan setan yang memang harus dijauhi. Kalau kita melihat gitu kan, orang para ulama itu mendefinisikan haram itu menjadi dua. Ya, pertama itu haram zatnya, haram lidatihi. Haram lidatihi itu seperti apa? Seperti misalnya babi. Haram zatnya, Allah mengharamkan itu haram zatnya gitu kan. Kemudian khamr, haram zatnya, Allah mengharamkan haram zatnya tadi. Tapi ada juga haram li ghairihi. Allah mengharamkan haram li ghairihi. Haram yang memang bukan zatnya, tapi apa? Contohnya itu adalah riba. Riba, gharar, maisir. Kemudian ada riswah, ada zulm, ada apalagi namanya eh talaki rukban misalnya dan sebagainya. Allah mengharamkan itu. Nah ya, karena apa? Ya tadi Allah salah satunya adalah maisir. Maisir atau yang sering dikenal sekarang adalah judi, perjudian gitu. Allah mengharamkan itu. Karena apa? Allah mengatakan bahwa ini adalah perbuatan keji, ya, dari perbuatan-perbuatan syaitan yang memang harus dijauhi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah berfirman gitu, Allah menegaskan bahwa dosa judi itu jauh lebih besar dari manfaatnya bagi manusia. Ya, meski keduanya sama-sama mengandung manfaat yang dalam tanda kutip semua gitu kan. Ya, dosanya itu jauh lebih besar gitu kan. Karena kita tahu kan, kalau kita belajar ekonomi gitu kan, belajar belajar apa namanya perbankan dan sebagainya gitu, apalagi kita akuntansi gitu kan. Ketika kita belajar bahwa judi ini pertama kan dia artifisial ya, artifisial dalam arti bahwa resikonya itu bukan resiko yang nyata, benar-benar nyata ada gitu kan, tapi apa yang dibuat-buat. Ya, resikonya tuh dibuat-buat, dibuat sama siapa ya tadi, sama sama yang punya aplikasinya lah dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian tidak ada dampak nyata, tidak ada perkembangan real ekonomi. Nah, itu kan karena apa? Dia supaya apa namanya? Dia ya spekulasi aja gitu kan. Dan apa namanya? Nggak ada dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi gitu kan. Judi ini gitu sehingga apa ya tadi Allah larang. Makanya dosanya itu jauh lebih besar gitu dari manfaatnya. Manfaatnya sebenarnya manfaat-manfaat yang semu gitu kan, ada dan tiada gitu kan manfaatnya gitu. Makanya Allah mengharapkan ini. Nah kemudian kita lihat bahayanya, empat sudut bahaya tadi itu menurut Islam. Pertama itu adalah akidah, ya. Bagaimana judi ini dapat menggeser gitu kan keyakinan pada rezeki yang halal.
ya, dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ketergantungan pada spekulasi dan keberuntungan. Kita melihat bahwa ya tadi rezeki yang memang Allah jamin gitu kan. Allah tuh apa namanya menyuruh kita untuk apa, ikhtiar. Ikhtiar mencari rezeki yang halal gitu kan. Dengan apa, bekerja misalkan gitu kan, atau guru jadi mengajar dan lain sebagainya. Allah menyuruh kita itu. Makanya apa namanya, yang Allah lihat, yang Allah berikan pahala itu bukan hasilnya, tapi yang Allah berikan pahala itu adalah ikhtiarnya. Apa yang sudah dilakukan, bekerjanya, itu yang dapat pahala, bukan berapa dapat uangnya gitu kan. Makanya ini harus dipahami gitu, bahwa Allah lah yang udah menjamin rezekinya. Tugas kita itu cuman ikhtiar. Tugas kita itu cuman berusaha mencari yang halal. Allah tuh yang udah jamin rezekinya gitu, bukan bukan kemenangan judi online dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini yang memang harus apa namanya, difahami. Nah, selanjutnya itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua itu bagaimana akhlak. Ya, sebagai dampaknya, dampak buruknya itu adalah menemukan sifat malas bekerja, kemudian tamak, menghalalkan segala cara meraih apa namanya, cara instan untuk meraih harta gitu kan. Kalau kita lihat lebih dalam perkataannya, apa namanya, salah satu muasafat, bukan, Asyru muasafat yang apa namanya, yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Banna itu salah satunya adalah tanzimul waqt. Bagaimana kita apa namanya, mengatur waktu kita gitu kan. Kemudian menadzamun fi syu'unihi dan lain sebagainya. Ini adalah mencerminkan karakteristik ya dari akhlaknya seorang muslim. Maka kalau misalkan apa namanya, judi ini terus berlangsung, akan muncul itu tadi, malas. Bagaimana umat muslim malas gitu kan. Kemudian tamak, ya, untuk apa, mencari sebanyak-banyaknya harta gitu kan. eh untuk menang gitu dan lain sebagainya. Kemudian menghalalkan cara instan untuk meraih harta, ya. Jadi malas lah untuk kerja gitu kan, malas untuk apa namanya, mencari rezeki yang halal, lebih milih jalan-jalan pintas gitu kan. Ya, salah satunya adalah dengan judi online gitu kan. Nanti kalau misalnya uangnya habis gimana ya? Akhirnya itu lingkaran setan aja. Nanti uangnya habis ya kau pinjol gitu kan, pinjaman online dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah harta. Ya, merampas harta itu secara batil, aklul mal bil batil. Ya, dan bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Ya, dalam Islam Allah telah menetapkan jelas dan lain sebagainya. Ya, tadi kita katakan bahwa judi online ini itu resikonya itu nggak nyata gitu. Di satu waktu itu bisa ada yang menang, bisa ada yang kalah. Yang menang makan harta yang kalah, seperti itu. Sehingga apa ya tadi, memakan harta itu secara batil. Resikonya sudah nggak ada yang nyata, resikonya memang dibuat-buat gitu kan, bukan resiko yang nyata. Nggak ada pertumbuhan ke ekonomi gitu kan, nggak ada pertumbuhan ke ekonomi yang real. Sehingga apa ya tadi, konsep hartanya ini dia bisa dibilang dengan memakan harta secara batil, secara yang tidak dibenarkan dengan muamalah Islam, konsep muamalah gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah sosial. Bagaimana judi online ini merusak ukhuwah keluarga. Ya, pertama memicu permusuhan. Gimana kok bisa memicu permusuhan gitu kan? Bayangkan misalnya ada si A dengan si B. A sama-sama mengeluarkan 100 juta, B juga mengeluarkan 100 juta. Ya. Tapi di satu sisi, di satu waktu yang sama, si A ini menang daripada si B. Gimana B nggak kesel? Gimana B nggak gondok gitu kan? Uangnya sama-sama, tapi yang menang si A. Seperti itu. Maka akan muncullah permusuhan gitu kan. Kemudian kebohongan. Nah ini juga nanti kita lihat datanya bahwa ternyata yang banyak itu adalah menggunakan aplikasi ini itu di umur 11 sampai 19 tahun. Iya, logikanya saja 11 sampai 9 tahun mungkin usia SMP, SMA gitu kan. Uangnya juga dari uang saku gitu kan, uang sekolah. Kemudian ketika dia mengalihkan itu semua gitu kan, pasti kan ada akan zat seperti adiktif ya, pengen lagi, pengen akan mengeluarkan uang yang lebih banyak dan sebagainya. Mereka nanti minta ke siapa? Orang tuanya. Apakah mereka nanti gak berbohong mengatakan ini itu gitu kan? Padahal uangnya dipakai untuk yang tidak dibenarkan oleh syariat, ini yang bahaya.
Dan yang terakhir adalah kehancuran rumah tangga. Banyak sekali fenomena-fenomena gitu kan, kasus KDRT dan lain sebagainya kan terjadi mungkin karena masalah ekonomi. Udah ekonominya susah gitu kan, malah main judi online gitu kan. Kemudian gak punya uang, pinjam, pinjol gitu kan, pinjaman online gitu. Malah ini yang menghancurkan keluarga gitu kan. Karena ini yang dampaknya nyata gitu kan. Artinya bukan dampak yang fiktif. Memang benar-benar adanya. Memang benar gitu kan yang Allah perintahkan, yang Allah larang itu memang tidak ada kebaikan gitu dan tidak tidak seharusnya kita lakukan. Kita langgar. Ketika kita berani melanggar gitu kan, maka kita akan merasakan dampak-dampaknya yang apa namanya eh, tidak bagus gitu dan Allah kan nggak pengen ya kita kita kesulitan, kita kesusahan gitu kan. Dan ini apalagi kita buat sendiri gitu kan kesusahannya. Jelas-jelas Allah sudah larang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kemudian ini angka yang berbicara, ya, data dan faktanya. Kita bisa melihat perputaran dana judi online pada tahun 2024, 360 triliun. Ini angka yang sangat besar. Di tahun 2025 menurun menjadi 287 triliun. Masih sangat besar gitu kan. Bahkan datanya adalah bahwa ya kita terbesar gitu kan di dunia gitu. Kemudian total nilai deposit pemain gitu kan. 2024, 51, 2025 menurun. Kita lihat juga bahwa meski transaksi ini turun, turunnya karena salah satunya adalah berkat penindakan pemerintah, UITE, undang-undang dan lain sebagainya, yang memang apa namanya sedikit membantu gitu kan untuk meredakan judi online. Tapi ini masih jadi apa namanya perbincangan yang memang harus kita lakukan gitu kan, yang harus kita diskusi lebih lanjut mengenai hal ini gitu. Bagaimana pandangan tentang thaqafah Islamiyahnya, bukan cuman tindakan pemerintah saja gitu kan. Ya, di sini jumlah transaksi dan pemain itu justru cenderung meningkat, walaupun angkanya itu turun. Bahwa judi online ini menandakan bahwa itu judi online ini semakin merata dan menjangkau masyarakat, bukan malah mereda. Ya, ya. Periode Januari dan awal Maret, cuma 3 bulan, 3 bulan ya, 2026 ada 845 kasus. Ini yang banyak. 845 ini bukan angka yang sedikit gitu, kasusnya banyak sekali gitu kan. Kemudian ya tadi ini yang saya katakan bahwa anak usia 11 sampai 19 tahun itu tercatat terlibat judi online itu ada 1.197.540. Kita bisa bayangkan anak umur 11 sampai 19 tahun usia SMP, SMA main judi online. Ini kan bisa kita apa namanya? Bisa kita bayangkan, Masya Allah gitu kan, sangat naudzubillah sekali gitu. Gimana generasi kita selanjutnya gitu. Kemudian akun judul yang teridentifikasi ya dari 2024 sampai pertengahan 2025, 1,5 tahun ada pertumbuhan ya 3,2 juta akun yang baru. Ini juga angka yang banyak dan bukan angka yang sedikit gitu kan. Nah, siapa sih sebenarnya yang terjerat gitu kan? Ya, pemain judol menurut level pendapatan tahun 2024. Pendapatannya justru yang paling tinggi, 70%. Itu penghasilan 0 sampai 5 juta. Berarti apa? Berarti iklannya judol nih masuk gitu kan, menggiurkan kepada ya tadi pengen kaya instan, pengen apa namanya mendapatkan kekayaan yang cepat gitu kan. Maka ini ya memang masuk gitu target pasarnya, mungkin target marketnya, tapi ini bahaya gitu kan. Karena apa? Ya mereka itu kelompok berpendapatan yang rendah, paling rendah gitu kan, 0 sampai 5 juta per bulan. Ya, maka di sini artinya judul itu paling banyak merugikan. Ya justru mereka yang paling rentan secara ekonomi, bukan kalangan berpunya. Jadi kalangan berpunya mungkin apa namanya literasinya jauh lebih tinggi dan lain sebagainya. Maka jarang sekali yang main judol gitu kan, karena mungkin mereka tahu gitu kan, nggak mungkin kaya dari judol gitu kan, dari judi online dan sebagainya. Maka target marketnya sebenarnya apa namanya eh tercapai gitu mungkin ya, karena yang berpenghasilan rendah rata-rata gitu. Karena untuk mereka ambisius untuk meningkatkan kekayaan.
Dan kita juga bisa lihat sebaran usia pemain judi online. Bisa lihat 10 sampai 20 tahun itu 11%. Kemudian 21 sampai 30 tahun 13%. Paling banyak itu adalah usia-usia ya milenial ya lah, orang yang sudah punya penghasilan pengen bekerja 30 sampai 50 tahun. Paling banyak judi online. Mungkin karena lifestyle, lingkungannya gitu kan. Kemudian pengen cepat, instan, apa namanya, pengen cepat kaya dan sebagainya ya akhirnya pilih jalan instan tadi. Kemudian ya tadi 50 tahun gitu kan. 50 tahun pun juga ada 34% terbesar kedua. Artinya apa? Yang belum dapat pekerjaan pengen kaya, yang sudah dapat pekerjaan juga pengen kaya, yang sesudah apa namanya sesudah bekerja usia-usia pensiun pun pengen kerja, pengen dapat kekayaan. Tapi kekayaan yang mereka cari ya yang tadi ya instan tadi mungkin ya tadi dengan judi online. Maka ini hal yang salah gitu kan, hal yang harus kita sama-sama kita benahi gitu kan. Kemudian kita lihat, nah, kerusakan apa saja sih yang ditinggalkan dari judi online? Pertama, ekonomi keluarga. Ya, bahwa dilihat kebangkrutan, kemudian terjerat pinjaman online berlapis, kehilangan aset dan tabungan, gitu kan. Dia menyasar itu. Karena apa? Ada zat semacam zat adiktif atau psikologis lah, merusak psikologis bahwa kita lagi, pengen lagi. Oh, kayaknya habis ini menang. Oh, kayaknya habis ini menang. Era apa? Hartanya, gajinya, mungkin habis kok untuk ke sana. Kemudian nggak punya harta. Dia mungkin jual rumah, gadai sertifikat rumah, jual motor. Akhirnya setelah itu juga nggak berhasil, apa yang dilakukan? Pinjaman online, pinjol, terjerat pinjol. Maka ini mah merusak ya ke ekonomi keluarga bagi yang sudah berkeluarga gitu kan. Kemudian rumah tangga, ya merusak rumah tangga juga gitu kan. Kita lihat bahwa meningkatnya angka perceraian dan KDRT akibat apa? Konflik finansial dan hilangnya kepercayaan. Ya, bahwa ya tadi memang finansial, memang ekonomi itu yang apa namanya yang menjadi concern untuk keluarga gitu kan. Tapi ketika sudah ekonominya susah, terus ditambah dengan judi online gitu kan, terus ditambah dengan pinjaman online, ya sudah, makin-makin lah gitu kan. Sehingga menyebabkan konflik gitu kan, hingga muncul KDRT, kemudian bercerai dan lain sebagainya. Ini kan makanya tadi dibilang ini adalah lingkaran setan sebetulnya. Ya, lingkaran yang memang Allah larang gitu kan, Allah larang sistemnya. Allah berfirman, bukan Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang makan riba, memberi riba, mencatat sama yang menyaksikannya. Artinya apa? Artinya Allah tuh nggak benci loh sama orang yang Allah tuh nggak melaknat orang yang main judi doang, enggak. Yang makan riba doang, enggak. Makan yang haram doang, enggak. Tapi apa? Ya tadi sistemnya, riba itu sistemnya, kemudian judi sistemnya gitu kan. Sehingga apa ya tadi awalnya mungkin apa namanya nyoba-nyoba dan sebagainya sehingga apa merusak pada perceraian. Perceraian tuh kalau teman-teman pahami, kalau kita semua pahami bahwa ibarat eh, apa namanya amalan yang paling bagus lah ya, syaitan itu ketika mereka berhasil apa namanya memisahkan rumah tangga atau membuat perceraian, itu amalan yang paling tinggi, puncak yang paling tinggi itu. Makanya ini kita bilang rijis gitu kan. Amalan yang memang najis karena min amali syaitan. Dari amal-amal, dari kelakuan-kelakuan syaitan. Itu budaya syaitan lah. Na'udzubillah. Makanya kita harus banyak-banyak berlindung dari ini gitu kan. Makanya doanya yang salah satu diajarkan apa? Allahumma qini bihalalika an haramik. Ya Allah cukupkanlah kita dengan harta-harta yang halal. Nah kemudian yang ketiga ada kriminalitas. Ya, pencurian, penipuan, hingga perampokan dan pembunuhan demi modal dan atau menutup utang gitu kan. Tadi ketika sudah hartanya sudah dijual sudah banyak gitu kan terlilit hutang, apa yang seharusnya dilakukan? Ya mungkin banyak kriminalitas, cari-cari yang lebih instan, mencuri, nyopet, jambret, penipuan gitu ya, perampokan gitu dan lain sebagainya. Ya, bayangkan nanti kalau ketika angka kriminalitas di Indonesia itu tinggi,
ya kita nggak berani keluar gitu kan, kita nggak apa namanya mungkin keluar malam-malam gitu dan lain sebagainya, memang kita nggak berani gitu karena apa, angkanya tinggi gitu kan. Makanya ini harus harus diwaspadai gitu kan. Bagaimana solusi pemerintah itu, ya pemerintah kemudian para dai gitu kan, sama-sama saling sinkronisasi gitu kan, untuk apa, menciptakan keamanan kedamaian untuk warga sendiri gitu kan. Karena kalau kriminalitas tinggi karena jubel itu, masya Allah sekali gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kesehatan mental, ya, bisa jadi kecanduan, stres berat, depresi, hingga kasus bunuh diri gitu kan. Banyak sekali gitu kan, Allah larang. Makanya ini bisa dibilang tadi itu apa namanya, ini tuh hal-hal yang Allah larang. Ketika kita melampaui batas ya tadi, maka resikonya akan banyak sekali. Nah, Allah tuh berfirman apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka hati jadi tentram, hati jadi tenang gitu kan. Itu kan yang dicari, bukan yang dicari. Ya, makanya tadi dibilang akidahnya rusak gitu kan. Kenapa coba? Karena mereka nggak apa namanya, nggak kembali kepada Allah. Padahal Allah sendiri berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini janji-janji Allah gitu kan. Sehingga membuat hati kita tentram gitu kan ketika kita menjalaninya. Ketika kita tahu ilmunya, buat hati kita tentram. Tapi kalau kita enggak, kita mencari jalan pintas, kita mencari jalan-jalan yang memang tidak Allah ridhai, maka tadi lawannya, ketika kita bergantung kepada Allah hati tenang, maka lawannya adalah tadi depresi, stres berat, kecanduan dan sebagainya. Nauzubillah. Kemudian pendidikan anak. Tadi faktanya bahwa anak remaja usia 19 sampai 19 tahun gitu kan, itu terpapar sejak dini gitu kan. Makanya ratusan ribu anak. Tadi kita lihat ada 100 ribuan anak itu tercatat bertransaksi judol. Itu yang tadi kita lihat kan. Nah, alhamdulillah gitu kan. Kita bisa bayangkan bagaimana pendidikannya anak sekarang gitu kan. Makanya perlu di sini juga pengawasan orang tua gitu kan. Ketika anak sedang bermain gitu, jangan sampai salah pencet, salah klik, atau salah daftar dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini harus diwaspadai gitu kan. Kemudian moral dan akhlak. Ya, tadi juga itu menormalisasi budaya instan gitu kan, menjauhkan generasi muda dari etos kerja dan kejujuran. Nah, ini juga dampak yang memang harus menjadi concern kita gitu kan. Bagaimana kita mencerminkan, seharusnya mencerminkan seorang mukmin, seorang muslim gitu kan, yang apa namanya, yang apa namanya giat bekerja dan sebagainya gitu kan. Makanya apa namanya, salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, "Idza amila ahadukum an titqanahu," gitu kan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah itu menyukai ketika seseorang itu bekerja itu profesional. Ya, makanya jika ikhtiar ya memang ikhtiar yang profesional, ikhtiar sebisa mungkin yang kita lakukan gitu kan. Maka itu apa namanya, karakteristik atau akhlaknya seorang muslim. Kalau misalnya memang udah terpapar judi online ya tadi, nggak menunjukkan karakternya seorang muslim gitu, pengen yang instan, jalur-jalur yang instan yang ditempuh gitu kan. Udah nggak peduli lagi nanti halal haram. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, kemudian kita lihat ini kasus nyata, kasus yang terjadi pada tahun 2024. Ya, tanggal 15 Desember tahun 2024. Berarti kan 2 tahun yang lalu gitu kan. 2 tahun yang lalu. Ada satu keluarga, suaminya berinisial AF, istrinya YL, dan anak balita AA ditemukan meninggal dunia di rumah mereka. Kenapa? Ya, hasil forensik menemukan bahwa bukti akses 15 aplikasi pinjaman online dan 4 situs judi online di ponsel korban. Ya tadi, lingkaran setan tuh kayak judi online, kemudian jual jual aset dan sebagainya, sehingga akhirnya adalah pinjaman online gitu kan. Ini 15 aplikasi pinjaman online itu bukan angka yang sedikit, banyak loh. Pinjaman online sekarang berarti sudah banyak gitu kan. Nah, kemudian AF diketahui berhutang di banyak aplikasi pinjol sejak tahun 2023. Bayangin waktunya cuma 1 tahun. 1 tahun sebelum apa namanya tragedi kejadian ini terjadi. Ya, dan dana pinjaman digunakan untuk bermain judi online. Merusaknya cuma 1 tahun. Nggak lama. Bayangin 1 tahun dapat merusak satu keluarga, satu generasi, mungkin balitanya, mungkin yang ke depannya akan jadi apa namanya pemimpin dan lain sebagainya, dirusak hanya dalam 1 tahun.
Sebelum kejadian tuh AF sempat mengirim email kepada Bank Indonesia mengeluhkan ketidakmampuan yang membayar cicilan. Kemudian polisi menyimpulkan sang ayah mengakhiri hidup istri, anak, dan dirinya sendiri. Bagaimana dia mengakhiri hidup keluarganya, hidup generasi berikutnya. Alhamdulillah. Akibat apa tekanan ekonominya yang tertahankan. 15 aplikasi. Mungkin kalau misalnya taruhlah kita pukul rata satu aplikasi 1 juta, 15 juta. Ya, bayangkan dia akan mencari kemana lagi gitu kan. Ya tadi kalau misalnya tadi nggak kriminalitas, dia nggak bisa mencari kemana ke kriminal, misalnya judi online dan sebagainya. Nah, ya tadi mengakhiri hidup. Maka tadi kan dibahas bahwa kriminalitas, kalau nggak kriminalitas ya tadi mentalnya gitu yang akan apa namanya terpengaruh. Nah, kemudian kita lihat apa sakofahnya, sakofah Islamnya, pengetahuan Islamnya. Ya, bagaimana kasus ini itu gambaran nyata, bagaimana Maisir itu telah menjadi lingkaran setan. Awalnya judi, kemudian jual aset, jual aset, jual aset, penghasilannya semuanya ke judi, karena berharap pengen menang. Udah nggak ada habis utang, pinjaman online. Ya, kalau nggak ada tekanan psikologis, mentalnya kena. Ya, terus nanti akan melakukan hal-hal yang instan, kriminalitas dan sebagainya hingga bunuh diri. Ya bahkan di terakhir adalah hilangnya harapan, gitu kan? Ya makanya dalam Islam, ya ketika kita mempelajari Islam dengan benar atau thaqafah Islamiyah, Islam pun mengajarkan adanya tawakal dan ikhtiar yang halal sebagai jalan rezeki. Ya bukan spekulasi yang justru merampas ketenangan jiwa sakinah sebuah keluarga. Ini makanya yang tadi saya sampaikan bahwa Islam itu mengajarkan loh, kita disuruh sama Allah itu untuk mencari mengikhtiar apa namanya berusaha sebisa yang kita bisa gitu kan, semaksimal mungkin, bukan tertuju pada hasilnya. Makanya Allah memberikan pahala itu di mana? Di ikhtiarnya yang dia lakukan. Allah mungkin bisa saja apa namanya menghancurkan satu kaum, membinasakan satu kaum gitu kan. Allah bisa saja, sangat mungkin. Tapi yang Allah lihat apa ya tadi? Bagaimana dakwahnya seorang yang berilmu, bagaimana ya sama saja seperti apakah Allah bisa memberikan kita kekayaan langsung jadi kaya? Sangat bisa. Ketika Allah berkehendak kun fayakun jadilah maka jadilah. Tapi apa? Ya kalau misalnya memang itu yang kita cari gitu kan. Apa sih kita yang kita cari di kehidupan dunia ini gitu kan. Kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, Allah pahalanya Allah gitu untuk masuk surga dengan apa? Allah memberikan kisi-kisi yang tadi ikhtiar. Ikhtiar itu dapat Allah nilai, Allah pahala dan itu yang menyebabkan Allah ridho sama kita. Kita berikhtiar mencari jalan yang halal. Ya, makanya ketika sudah kita berikhtiar, gak cukup dengan ikhtiar, kita harus tawakal sama Allah. Kita harus bertawakal, ya, menggantungkan seluruh urusan kita sama Allah. Kalau hasilnya baik, alhamdulillah. Kalau nggak baik, ya sudah. Berarti kita harus perbaikin lagi. Kita bukan berorientasi pada hasil. Ikhtiarnya sudah dimaksimalkan. Ya, sudah lakukan ikhtiar dengan baik, hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan, maka kita harus ikhtiar lagi. Karena ini itu ikhtiarnya yang memang kita apa namanya di Allah Allah menyuruh kita ya tadi ikhtiarnya itu dan ikhtiar itu yang dinilai sehingga dengan itu ketika kita sudah ikhtiar dan kita sudah tawakal maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Firman Allah tadi juga disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita sudah bertawakal kepada Allah di masa sulit sekalipun Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan harta itu juga dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ingat janji Allah, percaya ini gitu kan. Ikhtiar, apa namanya, bekerja, lakukan sebisa yang kita bisa dengan apa namanya, attitude penuh dengan profesional, mencari yang halal. Sisanya Allah yang apa namanya, Allah akan mengurus gitu kan. Gitu. Nah, itu refleksi dari Thaqafah Islamiyahnya. Nah, kemudian ada studi kasus yang kedua juga. Ya, kita lihat asrama polisi gitu kan, Mojokerto di Jawa Timur. Nah, seorang anggota Polwan, ya, itu nekat bakar suaminya sendiri. Bayangin gitu kan, sampai banyak kali ini dibakar gitu. Motifnya apa? Karena FN ya, mengalami stres berat menghadapi suaminya itu yang kecanduan judi online. Nah ini dia kecanduan ya tadi zat ada adiktif mungkin ya yang memunculkan apa namanya kecanduan tadi.
Kasus ini menjadi salah satu dari puluhan kasus kekerasan rumah tangga yang berlatar belakang judol yang dilaporkan sepanjang 2024-2025. 1 tahun puluhan kasus KDRT karena judol. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Data dari kata data itu mencatat tren peningkatan tajam kasus perceraian yang berkaitan dengan judi online pada periode yang sama. Ya, tadi kita lihat bahwa kerusakan bisa menjadi kerusakan keluarga ini gitu kan. Ya, KDRT, kemudian bagaimana eh, keluarga, ya tadi juga keluarga juga gitu kan. Kan ini juga apa namanya kerusakan yang memang nyata gitu kan. Mengapa ini sebuah pola gitu kan? Karena jurnal itu dirancang secara sistemik agar apa? Pemain itu terus kalah. Mungkin di awal-awal menang, tapi nanti selanjutnya terus kalah gitu kan. Menciptakan siklus kecanduan yang menyerupai candu narkotika seperti psikologis gitu kan. Mungkin ya, saya belum pernah main judul. Mungkin juga apa namanya ketika kita ini hampir menang gitu kan, sedikit lagi hampir menang gitu kan. Kemudian nanti menciptakan itu gitu kan, sehingga ada rasa-rasa yang apa namanya pengen ke sana lagi gitu kan. Nah, dalam banyak kasus di Indonesia, ya kecanduan-kecanduan ini berujung pada kekerasan domestik. Nah, ya, menegaskan apa? Bahwa Maiser itu bukan sekedar dosa individu, melainkan ancaman struktural bagi institusi keluarga usrah, yang sangat dijaga dalam Islam. Ya, menurut Imam Syatibi, ada dalam makosid syariah itu kan ada 5 hal kan yang harus kita jaga. Hifdzuddin, bagaimana agama kita jaga. Kemudian hifdzul aql, ya banyak terus belajar gitu kan, literasi dan lain sebagainya. Kemudian hifdzun nasl, kita jaga keluarga. Kemudian hifdzul mal, kita jaga harta kita tadi. Kita dapat dari yang bagus, kemudian kita keluarkan juga untuk membantu yang lain. Kita jaga harta tadi. Kemudian apa namanya hifdzun nafs, menjaga diri, ya, menjaga jiwa, gitu dan lain sebagainya. Itu yang memang harus kita jaga, kita harus perhatikan gitu. Hifdzun nasl itu salah satu yang harus perhatikan gitu kan, karena ya mereka keluarga itu adalah apa namanya tempat pulang gitu kan, karena Allah apa namanya mengatakan sakinah mawaddah warahmah gitu kan, ketenangan gitu kan, harusnya keluarga menjadi tempat ketenangan, keluarga menjadi tempat tumbuh gitu kan, apa namanya tumbuhnya generasi berikutnya yang memang bagus gitu kan. Kasus sekarang tuh banyak sekali yang dimulai dari keluarga, makanya ini jadi PR penting juga gitu kan, keluarga. Nah, bagaimana ini kita tadi saya sudah jelaskan gitu kan, tadi angka tadi turun juga karena salah satunya adalah upaya pemerintah, ya, memberantas apa namanya judi online. Ya, pertama adalah dibentuknya Satgas Judi Online melalui Kepres nomor 21 tahun 2024. Kemudian negara juga hadir membentuk Undang-Undang ITE, ya, pada pasal ayat 27 ayat 2 gitu kan, ya, larangan distribusi konten di daring gitu kan. Ya nggak tahu deh kalau dia masih apa namanya masih eh, apa namanya menyebar lewat offline gitu kan, ya itu urusan dia sama Allah nanti lah. Kemudian apa? Pemblokiran konten. Ya, konten-konten yang memang apa namanya terindikasi dengan judi online yang memang diblokir-blokir itu upaya pemerintah. Kemudian pemblokiran rekening. Ya, rekening yang terafiliasi judi online itu diblokir tuh melalui OJK. Ya. Nah, meski apa namanya penindakan ini terus meningkat gitu kan. Ya, tadi ada 845 kasus yang ditangani dari awal Januari gitu kan. Bahwa kita melihat di sini negara hadir saja itu tidak cukup. Ya, aspek hukum aja itu nggak cukup. Maka dibutuhkan apa? Pendekatan takofah, ya, penguatan literasi digital, kemudian edukasi keagamaan dan pendampingan psikologis korban gitu kan. Maka ini yang harus apa namanya dikuatkan sehingga sinergi tadi antara apa namanya dai yang menguatkan takofah keislamannya dengan negara yang memang harus memberantas apa namanya kasus-kasus yang terjadi. Harapannya dengan sinergitas tadi, dengan kolaborasi, ya akan mewujudkan Indonesia yang apa namanya eh, lebih religius lah ya ibaratnya, dengan apa namanya lebih aman gitu, dari lebih jauh lah dari kasus-kasus judi online. Nah, ini solusi dari Fakultas Islamiyah. Pertama adalah penguatan akidah. Ya, dikuatkan lagi akidahnya, baik kepala keluarganya, anggota keluarganya, seluruh masyarakat. Ya, dikuatkan lagi akidahnya, kita tanamkan lagi bahwa keyakinan rezeki itu adalah ketetapan Allah.
yang diraih lewat usaha yang halal, kasbul halal, bukan spekulasi. Ya, jadi ini yang memang harus dikuatkan lagi, difahamkan lagi bahwa Allah itu yang menjamin rezekinya dan tugas kita hanya berikhtiar mencari yang halal, itu tugas kita. Nanti rezekinya Allah yang menjamin. Kemudian yang kedua, tarbiyah keluarga. Ya, orang tua itu harus membangun komunikasi terbuka dan pengawasan penggunaan gawai sejak dini pada anak dan remaja. Ya, ini yang harus apa namanya difahamkan gitu kan, tarbiyah keluarga ini. Ya harus digencarkan. Karena apa? Ketahanan keluarga ini menjadi isu yang sangat menarik akhir-akhir ini, belakangan ini gitu kan. Karena isu fatherless gitu kan, itu muncul karena keluarganya yang apa tidak adanya kehadiran sosok ayah dalam keluarga dan sebagainya, muncul isu-isu tersebut sehingga tarbiyah keluarga ini akan menjadi hal yang menarik, akan menjadi hal yang memang harus dibahas, harus dievaluasi gitu kan, bagaimana tarbiyah terhadap keluarga sendiri, mendidik keluarganya gitu kan, sebagaimana firman Allah apa, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari neraka gitu kan. Kemudian dakwah eh, digital gitu kan, konten dakwah itu yang kreatif ya, untuk apa namanya melawan tadi gempuran iklan gitu kan, dan ajakan jadi hal yang masif itu kita lawan dengan dakwah-dakwah di media sosial gitu kan, kita banyakin lagi konten tadi. Kita bisa bayangkan bagaimana tadi apa namanya mereka dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang ya dari 1 tahun memproduksi konten 1,3 juta ya. Kalau kita nggak memasifkan itu, ya kita akan kalah gitu dengan mereka. Mereka aja yang seniat itu loh, sampai 1,3 juta. Karena dakwah kita memang digital. Untuk digital itu memang harus digempur, harus apa namanya, diperbanyak. Kemudian yang keempat adalah literasi keuangan syariah, gitu kan. Ya, kita edukasi bagaimana pengelolaan keuangan yang berbasis nilai Islam, gitu kan. Sebagaimana sebagai alternatif dari kemenangan instan, gitu kan. Kita harus edukasi terus literasi keuangan syariah, karena literasi keuangan syariah itu menunjukkan kita nih rendah sekali gitu kan. Penggunanya banyak, tapi literasi keuangan syariahnya itu rendah gitu kan. Masih banyak yang belum apa namanya belum tahu gitu kan. Makanya ayo harus kita gempurkan. Apalagi kita adalah bukan aktivis ya, adalah mahasiswa apa namanya mahasiswa ekonomi syariah, mahasiswa hukum syariah di kampus yang apa namanya penggiat ekonomi syariah gitu kan. Karena kita harus apa namanya lebih banyak nih menggaungkan ini literasi keuangan syariah. Kemudian pendampingan korban, ya dukungan psikologis dan spiritualnya juga harus banyak dibantu gitu, bukan kita jauhi, tapi harus kita bantu, kita rangkul gitu kan. Ya, syar'i, konseling dan sebagainya. Ya kita sediakan mungkin, ya kita apa namanya kita koordinasi, kita apa namanya kita ajak seluruh elemen gitu kan. Untuk apa? Untuk menyediakan ini ruang konseling, ruang yang aman untuk mereka yang apa namanya pecandu judi online itu yang ingin bertaubat itu. Kemudian yang keenam adalah kolaborasi ulama dan negara, ya fatwanya, kajiannya ulama itu memperkuat basis regulasi negara, ya dalam apa, dalam edukasi masyarakat yang ada di akar rumput gitu. Fatwanya, kajian-kajian ulama gitu ya, kajian-kajian para dai, yaitu memperkuat regulasi negara tadi ya, untuk mengedukasi masyarakat ke akar rumput. Ya terakhir, ya fitnah digital, ya ini ujian yang ada di zaman ini, ya. Judi online itu adalah bentuk maisir yang tegas diharamkan dalam Al-Quran, ya, dan kini menjelma dan menjadi tantangan modern Thaqafah Islamiyah yang paling nyata di ruang digital. Ya. Kemudian data menunjukkan ya skala masalah itu sangat besar gitu kan, ratusan triliun itu berputar. Kemudian jutaan pemain itu dari segala usia gitu kan. Dan dampak sosial tadi yang sudah kita bahas juga mengerikan, mulai dari kebangkrutan sampai hilangnya nyawa. Nah ini makanya apa namanya harus fitnah-fitnah sekarang ini yang harus diwaspadai gitu kan. Kemudian studi kasus yang membuktikan bahwa akar masalah itu bukan sekedar hukum, melainkan apa? Krisis akidah, akhlak, dan terakhir ketahanan keluarga. Kemudian solusi efektif yang membutuhkan sinergi tadi, regulasi negara yang tegas, kemudian dakwah dan edukasi thaqafah yang masif, serta peran aktif keluarga sebagai benteng pertama. Ya, gak cukup di dakwah, ya, gak cukup di edukasi thaqafah, tapi yang paling penting adalah bagaimana keluarga, setiap kepala keluarga itu harus
menjaga keluarganya sendiri gitu kan, anak-anaknya, istrinya, bahkan dirinya sendiri gitu kan, yang memang harus dijaga dari ini semua. Karena banyak tadi saya sampaikan isu keluarga yang saat ini muncul gitu kan, isu-isu yang saat ini muncul karena lemahnya ketahanan keluarga itu sendiri. Ya karena ketahanan keluarga itu adalah benteng pertama yang memang harus kita jaga, yang harus kita perkuat gitu kan. Kalau benteng pertamanya aja nggak kuat gitu kan, mau mengharapkan benteng mana lagi gitu kan. Benteng pertama dan utama itu adalah keluarga gitu. Nah ini sumber rujukannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa namanya dapat menambah wawasan kepada kita semua, terutama saya sendiri. Kemudian juga dapat bermanfaat. Harapannya dapat bermanfaat buat yang lain juga. Itu mungkin dari saya. Kalau misalnya memang ada kekurangan, itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Karena kekurangan memang pure dari saya gitu. Karena saya sebagai manusia juga. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.